Hai semua, salam hebat dan dahsyat. Saya punya pertanyaan untuk teman-teman. Selain udara, apalagi yang dihirup oleh orang di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia? Teman-teman tahu enggak jawabannya? Selain udara. Yap, itu adalah hutang. Kali ini kita akan belajar bersama-sama manajemen hutang. Teman-teman pernah enggak membaca sebuah cerita? Ada seorang nabi, dia punya istri dan anak. Suatu saat nabi ini meninggal, dan apa yang terjadi? Dia meninggal dan meninggalkan hutang bagi istri dan anak-anaknya. Kemudian singkat cerita, si istri dari nabi tadi Zabari digedor-gedor penagih hutang, ya. Dan dia bingung karena suaminya yang meninggal tidak memberikan apa-apa untuk bisa membayar hutang tersebut. Kemudian si istri nabi ini berdoa, dan dia meminta nasihat dari rekan nabi yang lain. Dan pada waktu itu dia menanyakan bagaimana cara mengatasi hutang ini. Kemudian dia dikasih nasihat sama si temannya, nabinya tadi yang lain, untuk mencari apa yang dimiliki oleh si janda tadi. Kemudian janda tadi menjawab, di rumah ada minyak dalam botol yang hanya kami miliki. Kemudian atas nasihat nabi tersebut, dia menyampaikan saran kepada si janda tadi dan anak-anaknya untuk meminta tempat-tempat yang kosong dari tetangga-tetangganya. Dan kisahnya tadi berakhir gitu ya teman-teman. Jadi akhirnya secara ajaib minyak yang dituang oleh si janda tadi ternyata nggak habis-habis ke dalam setiap tempat-tempat yang dia berhasil minta dari tetangga-tetangganya. Dan kemudian dari hasil penjualan minyak tadi yang bisa digunakan untuk membayar hutang suaminya yang meninggal tadi. Satu hal yang ironis ya teman-teman, mungkin zaman sekarang tidak seperti itu kejadiannya, tapi hampir mirip ya. Orang berhutang karena banyak hal ya. Saya tidak akan membahas terlalu detail mengenai hutang ini. Teman-teman bisa belajar, bisa melihat bagaimana dari pakar-pakar perekonomian. Tapi di sini kita sama-sama belajar bagaimana memanage hutang tersebut ya. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya ikatan hutang, teman-teman. Sejak dari kecil kita, orang tua kita membutuhkan biaya dan sebagainya. Mungkin saat itu belum ada yang seperti sekarang ya. Jadi hutangnya itu bisa ke saudara atau mungkin bisa ke temannya, seperti itu. Dan itu siklus yang berlangsung dari tahun ke tahun, bahkan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ya, dari semenjak kejadian tadi yang saya sampaikan tadi itu udah ribuan tahun yang lalu, dan sampai sekarang bisnis hutang itu tetap menjadi bisnis yang sangat menguntungkan beberapa pihak ya. Jadi dari orang meminjamkan hutang tersebut, mereka mengambil keuntungan atau margin yang dari orang-orang yang membutuhkan tersebut ya. Bahkan dari bisnis visa, teman-teman tahu kan bagaimana visa itu sekarang mereka bisa menjadi perusahaan istilahnya hutang terbesar ya di dunia. Hanya menggunakan kartu kita bisa meminjam dahulu untuk makan, meminjam dahulu untuk beli apapun yang kita inginkan ya, bukan yang kita butuhkan. Itu awal mulanya seperti itu teman-teman, visa itu. Jadi ada seorang yang kaya ngajak makan teman-temannya,
di sebuah restoran, dan ketika pembayaran ternyata uangnya nggak cukup untuk bayar makan-makannya tersebut. Kemudian si orang kaya tadi menitipkan kartu nama kepada restorannya, ini kartu nama saya akan membayar kekurangan pembayaran untuk makan-makan ini. Dan ide seperti itulah muncul yang namanya kartu Visa yang sekarang dipakai di seluruh dunia. Nah, jadi berdasarkan pengalaman pribadi saya juga, teman-teman, ya, kartu kredit memang merupakan solusi yang cepat untuk kita bisa dalam tanda kutip mengakali hutang kita. Tapi kedepannya saya merasakan sekali ini sangat hal yang tidak baik. Kalau teman-teman punya kartu kredit harus bijaksana menggunakannya. Jangan sampai kita terjebak yang namanya gali lubang tutup lubang. Saya pernah mengalami hutang saya yang hanya sebesar 4 juta itu ketika saya mau lunasi, saya ada rezeki, jumlah yang harus saya lunasi itu hampir 2 kali lipat, teman-teman. Sekitar 7 juta sekian. Nah, semenjak itu saya tidak menggunakan kartu kredit lagi untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif atau hanya keinginan. Ini mungkin sering kita dengar ya, bagaimana kita hidup ini setiap bulan atau setiap hari harus kita lebih besar pemasukan daripada pengeluaran kita. Kita harus berhikmat, teman-teman. Kita belajar di sini manajemen hutang itu kita harus punya pola pikir atau mindset ketika kita ada rezeki, hutang-hutang tersebut harus kita prioritaskan. Hutang kepada institusi perbankan, hutang kepada sahabat, pada teman. Jangan sampai karena hutang yang misalnya nggak seberapa itu kita jadi hubungan yang tidak baik antara keluarga, antara teman, antara sahabat. Ya, jadi saya punya trik ini. Kalau teman-teman punya trik yang lain, nanti boleh silahkan berkomen di bawah. Saya kadang mengalami seperti itu, teman-teman. Ada teman-teman lama banget, udah lama nggak ketemu, teman SMP, teman SMA, atau mungkin teman kampung yang udah lama pindah. Itu tiba-tiba datang pada saya atau japri atau telepon, Mas atau Pak, bisa minta tolong enggak? Saya pinjam dulu dong, 500.000, 1 juta gitu. Nah, itu bahkan beberapa ini kan sempat viral kan, pinjam dulu 100 gitu. Dan ini enggak, teman-teman, orang itu tiba-tiba japri ke saya pinjam 500.000 gitu atau 1 juta. Alasannya macam-macam lah, yang anak sakit, yang listriknya harus dibayar. Saya sampai tegasi ke orang tersebut, sorry ya, bukannya saya tidak mau bantu, tapi hal seperti itu harus dibicarakan dengan keluarga kalian. Jangan sampai punya predikat pinjam sana, pinjam sini kan. Jadi nama baik kita juga yang akhirnya tercoreng, teman-teman. Jadi jangan sampai hutang itu melebihi dari yang bisa kita angsur. Saya punya triknya seperti ini. Tiba-tiba nih ada orang bertamu di rumah saya. Wah, udah lama sekali nggak ketemu. Dia tiba-tiba pinjam dong Mas, 500.000. Ya, saya akhirnya bilang gini, aduh, kayak gitu kami nggak punya 500.000 gitu. Ini saya ada rezeki 100.000, silahkan ambil dan tidak usah dikembalikan. Karena apa? Saya sendiri, daripada saya bermasalah dengan orang tersebut, saya hubungan tidak baik dengan teman saya tersebut, saya mendingan saya ikhlaskan. Ya, ini trik saya, tapi terus jangan teman-teman nanti DM ke saya, Mas pinjam sekian, enggak gitu. Itu tidak solusi. Hutang itu sebenarnya mengambil rezeki kita di masa depan dan menggunakannya saat ini. Jadi harus wise, harus bijaksana, teman-teman. Kalau ingin mengambil sebuah hutang, harus perkirakan kekuatan kita dan harus ada tanggung jawab di situ ya, teman-teman. Karena itu bukti bahwa kita tuh orang-orang beriman. Ketika kita punya sebuah tanggungan, itu kita harus tanggung jawab untuk memenuhi tersebut. Ya, jadi itu yang bisa kita sama-sama sharing kali ini. Jadi hutang ini sebenarnya merupakan hal yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita. Namun kita bisa memanage bagaimana mengelola hutang itu dengan lebih baik dan bijaksana. Ya, tetap dahulukan kebutuhan daripada keinginan, lihat kemampuan
perekonomian kita, dan selalu waspada, jangan tergoda dengan hal-hal yang sebenarnya belum kita butuhkan, seperti itu. Oke, teman-teman tetap semangat, salam hebat dan dahsyat.